mikrofon, kamera tuh. Pas pertama join itu ada mikrofon sama kamera, coba lu nyalain deh. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini makasih banyak nih buat kalian untuk Mana baby? waktunya. Sibuk gak sih sebenarnya kalian apa gabut gitu? Enggak sih. Lumayan. Kesibuk-sibuk amat. Sibuk, cuma demi meeting ini kita ngosongin waktu lah, Bangun pagi. alhamdulillah lah. Oh gitu ya. Iya. Kalian katanya Saya semalam itu nggak bisa tidur. Kayak ini, ditunggu-tunggu kayak study tour anak SMP gitu loh. Wah, besok ada meeting nih. Oke, ini gue pengen perkenalan dulu nih satu-satu. Oke, namanya Nanda Wasilatul Adawiyah, panggilannya Nanda. Aku tuh adik kelasnya Tidina waktu di Dako. Kenal Tidina tuh sebenarnya karena Kak Indri, segeng sama Tidina. Gue nggak main game. Terus posisinya di negara mana, terus ngambil jurusan apa, ngapain di sana? Aku di Jordan. Sebenarnya tadinya cuma ambil bahasa aja di sini. Udah tahu disuruh ibu lanjutin aja, mendingan ambil kuliah di sini. Terus ngambil jurusannya usul fiqh. Aku Alfia Syahira, dipanggilnya Ira. Aku kuliahnya di Malaysia. Sekarang lagi pulang kan. Malaysia kan lagi lockdown. Jadi sebelum lockdown aku udah langsung pulang ke Medan. Aku ambil jurusan Quran Sunnah di Fakultas IRK. Terus kenal Kak Dina itu gara-gara dia ketua Osdaktik ya. Ya pasti ketua Osdakku tuh terkenal gitu. Kampus apaan di Malaysia? Di IAUM, International Islamic. Nama gue Sihan, biasa dipanggil Sihan. Gue sekarang di Madinah, di kampus UIN Madinah lah. Universitas Islam Negeri Madinah. Ambil jurusan kuliah syariah di sini. Sudah jalan 3 tahun lah. Gue kenal Dina dari mulut-mulut temannya. Mulut Enggak, tetangga. gue kenal Dina dari teman gue. Dina sangkatan sama gue. Gue kenal Dina dari teman gue yang sangkatan dan di Jawa Timur, di Malang. Halo, nama aku lagi lah. Fatimah Zahra. Sekarang lagi di Sydney. Gak ngapa-ngapain, Masya cuma Allah. ikut suami aja. Karena suami kan tinggal di sini, kerja di sini, jadi ikut juga ke sini. Kenal Dina itu gara-gara pramuka awalnya. Terus habis itu ketemu Osdaku. Coba dong Dina sama Fatimah yel-yel dulu dong, biar semangat pagi ini. Oke, tidak jadi, oke. Aku Fitrah Alif. Biasa dipanggil Michael. Wah, lucu juga, Suwe. Suwe lucu lagi. Kalau si Fatimah Az-Zahra tinggalnya di Sydney. Kalau aku tinggalnya di Sotno. Oke, boleh. Oke. Tahu Dina ya karena temannya Dina saudaraku. Di Ya, Awe. Lagi di Lebanon, lagi di Beirut. Kuliah di Tripoli of University ngambil syariah. Sekarang semester 8 sana keempat. Insya Allah lulus tahun ini. Wisuda online. Amin. Masya Allah. Tapi lo bisa bahasa Turki? Enggak. Bisa. Hasan bisa tuh 2 kata. Terima kasih apa San? Bahasa Turkinya San? Tesekur ederim. Gokil. bahasa terima kasihnya dari negara lu. Kalau bahasa resminya sama bahasa Arab, cuman banyak lah bahasa daerahnya. Tikromaina, Islamu, dan lain-lain bahasa pasar. Ya, itu yang sering kepake sih. Enak, mungkin Madinah nggak dengar, tapi kalau Jordan masih sama satu Levant, satu Syam. Gitu. Nggak ada. Jordan juga sama, Nan. Iya, hampir mirip. Sebelumnya kan gue ngeliatin jadwal kalian dulu tuh, berarti kayak Madinah, terus Turki, Jordan sama lu waktunya sama ya? Gak ada Kalau misalnya sama Turki, musim dingin bisa beda sejam. Tapi kalau udah masuk musim panas, udah sama lagi jamnya. Jordan sama Lebanon itu perubahan ada waktu sejam. Jadi kalau musim dingin sama musim semi, dingin sama musim gugur itu beda 5 jam sama Indo waktu Indonesia Barat. Kalau lagi musim semi sama musim panas tuh beda 4 jam. Nama saya Indri di Istanbul di Shahir University di ujung pula tuh
Enggak Di Asia Dekat terus tinggal di yang ujung. dekat yang dekat Indomaret itu kan? Hah? Tapi Next, ya. nggak mungkin ada SPBU Pertamina dong di sana, nggak mungkin. Oke, ini gue pengen masuk materi yang lagi keadaan kalian tuh selama di sana tuh di negara-negara yang kalian lagi pijak itu kayak gimana? Kalau di Indonesia kan pertama dari social distancing, habis itu pemerintah masih berjuang lagi pakai PSBB. Kalau di sana tuh apa gitu? Kalau di sini sih, iya social distancing sama. Cuma kalau menurut gue sendiri sih kayak kurang aware ya. Kalau di sini kasusnya juga udah lumayan tinggi sih. Terus ada nggak hukuman-hukuman Jadi yang bikin ngejerak penduduk tersebut? ada kayak misalnya kalau misalnya kita keluar terus ketangkep polisi gitu, tanpa ada alasan yang apa sih logik gitu loh, maksudnya mau keluar tuh mau ngapain gitu, kalau nggak penting-penting banget itu didenda 100 juta. Berarti udah PSBB ya masuknya? Iya, cuma kayak kalau keluar tuh orang masih berkeliaran, kayak ibu-ibu aja masih banyak yang bawa anak-anak bayi main di taman gitu, dorong-dorong stroller. Terus di supermarket juga masih rame. Supermarket lagi maksudnya kayak mall-mall gitu juga lumayan rame gitu ya. Cuma nggak tahu sih, kalau aku kan di Sydney tapi nggak di kota yang benar-benar pusat kota gitu ya. Kayaknya kalau yang di pusat kota banget udah tutup-tutup gitu deh mallnya. Oke, kalau di Turki gimana, Ndut? Kalau di sini sih hari-hari biasa masih bisa keluar. Lockdown itu cuma di setiap hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi besok udah lockdown, nggak boleh keluar Sabtu sama Minggu. Terus kalau misalnya ketahuan keluar gitu, tetap kena denda sekitar 3.000 berapa lira gitu. 3.000 tele. Itu bener gak sih? Maksudnya hanya untuk aturan nakut-nakutin apa beneran gitu? Sudah terbukti belum? Emang beneran. Itu juga emang Besok Indri coba, udah dikasih himbauan sih sama pihak kampus. Sama pihak kampus udah dapat himbauan jangan sampai keluar. Jadi kalau misalnya kita keluar gitu dapat denda gitu. Tapi kalau belajar sama kerja masih tetap ada yang seliweran gitu, Ti? Enggak, di sini kalau lockdown benar-benar enggak ada. Apa libur semua? Enggak apa? Kalau sehari-hari gitu, sehari-hari apa libur semua? Apa masih tetap kegiatan kerja, sekolah gitu-gitu? Kalau yang kerja kayaknya masih deh, tapi kalau sekolah udah benar-benar kayak online libur. Semua gitu. Udah diliburin. Sama berarti. Online semua. Di Malaysia ini Upin masih sekolah? Libur kayaknya Upin. Aku kan pulang ke Medan nih sebelum lockdown, jadi emang sekarang tuh namanya lockdown di sana kayak MCO mereka bilangnya. Nah itu sekarang awalnya dari 17 Maret sampai ke 1 April. Abis itu diperpanjang lagi sampai 14 April. Sekarang diperpanjang lagi sampai 28 April. Jadi kalau dari teman-teman aku yang sekarang lagi pada di kampus, nah, jadi kampus aku tuh ngeliburin total sampai 1 Juni baru masuk lagi. Karena kayak mungkin rektornya udah mikir, mungkin ini bakal terus-terus diperpanjang, jadi daripada udah nggak ada kelas online, tapi bener-bener libur gitu. Jadi kayak mid break yang terpanjang gitu. Sepanjang sejarah kampus. Kalau gila gabut banget pas itu ya? Gimana gitu aturan-aturan untuk ini buat sapu-sapu loh. Enggak, ini buat taat sama aturan pemerintah. Ini buat sapu-sapu. Kalau aku sih kurang tahu kalau dendanya berapa, tapi sih dengar-dengar ada dendanya, dan tahulah polisi Malaysia itu kan galak banget, ketat di kampus aja bener-bener yang security itu ketat banget jaganya. Jadi mereka bener-bener yang nggak ada kegiatan, misalnya kayak pavilion kan biasa tuh rame, KLCC tuh rame gitu, ini bener-bener sepi total gitu. Benar-benar nggak ada. Dan dari pemerintah kayak misalkan dari prime ministernya, mereka sisihin gaji mereka buat untuk menangani COVID ini, dan setiap student yang ada di kampus aku, tapi yang lokal sih, yang Malaysianya dapat 200 ringgit gitu karena wabah ini gitu, tapi hanya untuk lokal. Jadi yang internasional nggak dapat. Kalau kalian internasional dapat sumbangan nggak dari pemerintah? Ini teman-teman aku pada dijamin makan sih, mereka dapat 3 kali sehari makan, itu dianterin. Bisa dibilang sangat mereka aware lah sama student yang emang tinggal di kampus gitu. Kalau di Madinah ada, jadi untuk mahasiswa yang udah nikah terus tinggal di luar kampus, dia disediain sembako sama kampus.
Jadi Enak langsung diantar Mantap. ke rumahnya. Iya. Enak belanja. Itu Enak dong. salah satu kepedulian kampus, yang mana kampus itu kepanjangan tanganan dari kerajaan Apa sini tuh kan. kepanjangannya tuh? Nggak usah gitu ya. Kalau di Jordan sih tergantung kampus ya. Kalau kampus Nada emang ngasih untuk orang ASEAN, Indonesia, Thailand, Malai, Singapura, itu kita dikasih sembako. Tapi kalau untuk kampus lain itu enggak. Terus kita juga dari KBRI ada. Cuma kemarin itu kalau untuk masuk ke IRBIT ada kendala karena IRBIT itu termasuk yang paling banyak kena cases coronanya. Jadi baru deh kemarin dikasih sumbangan dari KBRI. Setelah berdebat-debat gitu deh sama pemerintahan mungkin ya. Jadi emang harus debat dulu kan. Menurut kalian gimana sih? Apa sih pemerintah itu tuh enggak sih sama Keluarganya nggak pernah bersyukur, tahu. Enggak, Padahal itu mah. protokoler aja, protokoler. Ya kan karena emang lockdown. Kalau lockdown kan nggak boleh keluar masuk, hatta perwakilan negara asing sekalipun. Ya emang perlu lobby dan diplomasi. Karenanya ada KBRI di sana untuk itu. Mungkin karena selain perwakilan negara lain yang resmi, kalau nggak ada KBRI di sana mungkin nggak bisa masuk juga ke wilayah itu. Ya normal aja sih wilayah diplomasi begitu emang. kalian tuh dapat pemasukannya, bisa jajan, bisa hidup gitu. Itu selama COVID ini tetap dari orang tua apa dari pemerintah juga ada? Kalau yang di Madinah ada COVID atau nggak ada COVID, kita tetap dapat. Wis, gitu ya? Iya. Emang fasilitas bulanannya gitu. Mahasiswa Madinah mah kaya Pak. Iya, kalau jadi mutawif umroh, kalau enggak mah nggak kaya, biasa aja. Tapi berarti kalian tuh bisa keluar negeri emang tajir ya dari keluarganya juga kan ya? Oh ya. Tidak, Ya. saya miskin. Saya tidak. Juga. Juga. Enggak kan kalau orang Enggak lah, tuh enggak. kiranya dia bisa study di luar tuh karena memang Karena lumayan. doa. Doa mama papa. Masya Allah. Buat teman-teman Iya. yang masih menganggap study di luar itu orang mampu semua, ternyata enggak juga ya. Dan Enggak Enggak juga. juga. tips biar bisa study di luar negeri. Ya, Apakah googling. duitnya, ataukah maninya, ataukah apalah, coba apa? Nih, jadi kan beasiswa tuh banyak ya. Ada yang beasiswa dari dalam negeri, entah LPDP, entah dari suatu yayasan, entah beasiswa udah dari sono gitu. Artinya kita masuk duluan, juga baru nanti ada beasiswa gitu. Beasiswa dari dalam negeri, dari negara, LPDP, atau dari yayasan, atau dari Kemenak satu. Beasiswa dari pihak luar negeri, misalkan kampus, atau yayasan-yayasan yang terkait di sini, kedua. Dalam negeri, luar negeri, atau yang ketiga, beasiswa mama papa. Beasiswa mama papa paling realistis, ya kan? Nah, Betul. Paling mudah beasiswa mama papa ya? paling mudah. Makanya bersyukur kalau yang masih punya mama papa mampu mengcover itu. Nah, kalau aku di sini, apa ya, ada COVID nggak ada COVID juga tetap oke aja. Cuman emang agak mandat-mandat aja sekarang ya kan. Apalagi sekarang lagi ada inflasi kecil-kecilan di sini. Artinya sedikit kendala lah. Yang biasanya turun segini jadi segitu, gitu-gitu kira-kira. Yang biasanya berapa, Bang Alif? Nggak sebanyak Madinah dong. Seperempat Madinah kali. Coba dikasihkan, biasanya dapatnya berapa kalau di Libanon, kalau di Madinah berapa? Kalau di Madinah, kita sebulan bisa dapat real. Di Madinah itu, lo setiap hari makan al-baik juga tuh nggak bakal habis duit lo sebulan. Bener. Al-Baik. Habis dong. Habis dong, kalau kita bawa banyak tamu kan cepat habis. Kalau tamu seperti saya kan tidak makan, Pak. Wow. Jadi berapa? Adalah ratusan real, adalah. Oh, is. UMR Jogja. UMR Itu Jogja. kalau mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa UMR. itu ratusan real. Cuma kalau udah ada banyak sampingan ya bisa ribu-ribu. Kalau di Ada. Lebanon berapa? Berapa? Kecil. Gue suka nih kalau lagi ngebahasnya. Duit-duit. Ya, Emang itu mah lo ya. nah. Nama lo siapa sih? Dina ya? Dina Dolar Anggra ini ya? Ya, benar.
Enggak dong. Dina Real Anggraini. Waduh. Ya, Kirain Dina Real Madrid. Wah. biar orang tuh semakin semangat gitu buat belajar di sana gitu. Terus kalian nih yang kayak yang di Malaysia, terus di Jordan, terus di Turki, Sydney, biasanya kalian itu sehari itu mengeluarkan berapa untuk kehidupan sehari-hari? Waduh. Aduh, Harus ya. Tentu. Buat beli sayur asam berapa? kalau di Sydney Ini itu gimana? biasanya dua minggu sekali kalau di sini. Soalnya mereka tuh yang kerja, biasanya gajinya tuh harian, bukan bulanan. Ah. Enak ya, Zer? Sama. Nah, terus juga yang part-time, lucunya lagi kalau 8 jam. kalau di sini tuh pekerjaan yang di Indonesia gajinya kecil, kalau di sini kaya raya mereka. Kayak merah Contohnya susu tukang sapi ya? Ya, contohnya tukang ledeng, tukang listrik. Jadi di sini kaya tukang gituan. Ih, mantap. Karena Kayak mereka mahasiswa itu nggak ada yang pulang. digajinya, karena mereka digajinya itu harian, jam per jam. Kalau Terus di gue sini nih tuh nggak bisa. Jar, gue potong. Kalau gue misalkan pergi ke sana pengen kerja, kira-kira kerjaan yang langsung diterima untuk gue apa? Tapi yang menghasilkan Pengasuhan, Den, pengasuhan. PLN. Yang paling gampang, waiters paling gampang di sini cari kerjaan. Tapi tetap bahasa. Pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Yang penting bisa bahasa Inggris itu aja. Gak mesti jago, yang penting ngerti kalau orang ngomong. Di sini juga enaknya kalau kuliah tuh kita bisa nggak bayar sama sekali. Jadi ditunjangin sama pemerintah. Iya, jadi kalau nggak perlu takut kan kalau misalnya di Indonesia kan kita mau kuliah tuh orang tua tuh takut ya anaknya nggak bisa bayarin anaknya gitu bidik kan. misi gitu. Nah, enggak, di sini mau kuliah apa aja terserah, ditanggung pemerintah. Namanya pinjaman pemerintah. Jadi kalau udah pinjaman selesai dong, kuliah, bukan ditanggung. Iya. Tapi maksudnya kita nggak kepikiran. Jadi udah selesai kita kuliah, kita udah kerja. Di sini setiap orang yang kerja kan punya ATM tuh. Nah, ATM itu harus pakai KTP. Nah, KTP itu udah terdaftar semua di pemerintah. Jadi setiap kita dapat gajian setiap kerja, dipotong cuma 4%. Misalnya kita dapat gaji 10 juta nih setiap 2 minggu, dipotongnya cuma 4%, nggak berasa. Berapa tuh 4%-nya, ayo? Pokoknya nggak tahu deh berapa ya. Coba hitung. Berarti berapa? 400. Bentar, kalau nggak salah Malaysia juga gitu loh, ada tuh, pinjaman Malaysia ya? Iya, Malaysia juga buat kuliah, buat sekolah misalnya dari sekolah dasar gitu. sampai high school gitu kan. Terus rumah sakit mereka rumah sakit umum sih bayarnya berapa ya? 2 ringgit doang gitu. Rumah sakit apa aja gitu. Tapi Malaysia jadi kayak 2 ringgit udah 2 ringgit udah termasuk parkir rumah sakit belum? Parkir nggak tahu itu kalau parkir ya. Cuma kalau ke rumah sakit sana gitu. Jadi aku juga pernah dengar beberapa orang Indonesia pengen kayak ngajak anaknya berobat atau imunisasi aja gitu ke Malaysia gitu datangnya, karena cuma kayak ya udah gitu murah, terus ya lebih aman lah kata beberapa orang gitu. Kalian nih, gue penasaran banget. The first kalian tuh sampai di negara tersebut harus nggak ada tabungan dulu? Harus dong. Kalau pertama ya harus dong. Harus dong. Kalau nggak ada gimana? Berapa? Tergantung. Ya udah, Madinah berapa? Kalau di Madinah kan kita ibaratnya harus tahu. Jadi kan kita dapat bulanan. Jadi kalau kita pas datang tahun pertama di sini, itu setelah 3 bulan atau setelah beberapa bulan dari kedatangan tuh ada namanya uang selamat datang lah. Ada dikasih uang selamat datang. Jadi itu kita ibaratnya mesti tahu medan lah. Kita kalau segini-segini, ntar kira-kira kita butuh duitnya untuk berapa bulan. Kalau Madinah ya kita butuh duitnya berapa bulan, ntar siapin tabungannya segitu. Ini ada yang nanya nih. Bentar. Pertama kali kakak-kakak datang ke luar negeri, terus punya tabungannya berapa? Tuh, karena tadi gue nge-share-nya kan beda-beda negara, berarti kan setiap negara pasti beda-beda. Apalagi Jordan yang iya, Jordan tinggi banget kan gitu. Jadi orang tua tuh harus nyiapin berapa? Kalau mahasiswa pada umumnya apa gue? Kalau gue sih dikit sih gue. Kalau di Jordan tergantung dia ngambilnya daerah mana.
Kalau daerah aman, dia pasti yang lebih mahal karena kota. Hitung aja misalnya gini, kita nyewa untuk sewa rumahnya sendiri paling murah Gua ke toilet. mahal deh, hitungnya 3 juta. Tapi itu belum termasuk wifi, listrik, air. Wifi tergantung dari rumahnya udah nyediain apa kita harus beli sendiri. Air bisa gratis, bisa dari tergantung si punya rumahnya. Tapi kalau untuk ambil daerah Irbit sama Mu'tah itu bisa murah. Kalau di Irbit perkiraan bisa patungan rumah itu 1.200.000. Kalau air mungkin bisa 10.000. Listrik tergantung pemakaian. Yang penting beda daerah tuh bisa mahal gitu sama murah. Kalau untuk Karak, Mu'tah itu lebih murah sendiri. Itu baru biaya sewa-sewanya dulu ya untuk awal-awal. Iya. Okay, nice. Tapi kalau mau punya tabungan jangan pas-pasan. Misalnya dibilang 4 juta, dia cuma punya 4 juta. Habis, Iya. bisa hidup Jangan dia nanti. dong. Kasihan betul. Jangan apa dong. Berapa spesifikasi? 50 juta? Oke, 50 juta. Oke, nice. Kayak gitu konsepnya. Untuk di Jordan juga nggak ada beasiswa untuk S1. Biasanya S2 atau S3 gitu adanya. Tapi benar-benar nggak ada S1 gitu yang beasiswa? Nggak ada. Rata-rata di sini biaya sendiri. Dari orang tua. Dari orang tua itu beasiswa paling gampang. Beasiswa apa? Kitanya gampang, orang tuanya yang kasihan. Semangat para orang tua. Enggak, kasihan dong, udah kewajiban dong. Oke, lanjut. Dut, kalau di Turki gimana? Kalau untuk harga sewa rumah segala macam udah include semuanya 5 lah. Itu udah semuanya ya, include rumah sama biaya belanja-belanja yang lain. Itu udah include 5 lah. Berarti minimal 10 juta lah ya untuk awal-awal lah ya. Ya itu lebih dari cukup segitu. Lebih dari cukup. Kalau di Malaysia kita kan asrama ya. Aduh, agak ribet ya pakai mukena. Kalau kita kan emang udah ada asrama, tapi banyak juga yang milih tinggal di luar sih, itu tergantung. Cuma kalau misalkan mau pilih apartemen di luar itu jatuhnya lebih mahal. Soalnya misalkan gini, awal datang pas aku tuh bayar 10.000 ringgit, jadi sekitar ya 35 jutaan lah ya, hampir 40. Nah itu udah include asrama, wifi, semua fasilitas lah kayak perpustakaan segala macam, kuliah juga. Tapi 10.000 ringgit itu untuk 1 tahun pertama dulu. Jadi emang nanti sistem bayarannya kayak kesedot sendiri. Misalkan buat 1 semester ini asrama udah nyedot berapa ratus ringgit untuk 1 semester. Nanti misalkan kuliah, karena kita misalkan nggak langsung kuliah, ada bahasa dulu. Kayak Malaysia tetap ada bahasa Inggris sama Arab dulu. Jadi mesti ya lancar dulu baru bisa gitu kan kuliah. Sama kayak misalkan Jordan juga gitu. Jadi kalau misalkan dari uang jajan ya, uang sehari-hari sih, kalau awal-awal ya 500 ringgit lah persiapan awal gitu, sekitar 2 jutaan. Kalau Alif berapa? Sampai deh. Jadi kami di sini itu kan ya, kalau beasiswa, kalau pendidikan itu rata-rata semua kita beasiswa. Cuman pendidikan dan asrama. Cuman nanti ada yang dapat per bulan, ada yang enggak gitu. Rata-rata mahasiswa di sini itu 1 juta sampai 1,4 juta, $100 itu udah maksimal, itu udah bisa hidup di sini. Karena ya cuma buat makan, transportasi, koneksi, cuma 3 itu, transportasi, koneksi, makan. Ya kalaupun beli-beli kitab di luar modul ya itu kan bisa diselingin ya. Jadi kalau pertama kali kiranya itu bisa dibawa ya kali 2, sebulan kali 2, artinya 2,8 itu udah oke banget, udah bisa hidup sebulan. Gitu sih kira-kira. Karena nggak mesti bayar apartemen dan lain-lain karena udah tinggal di asrama. 2,8 udah bisa. Oke, ini kayaknya lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bertanya. Apa tuh pertanyaannya? Masih bank muslim di negara minoritas muslim. Dari minoritas muslim mah di Aussie doang, di Sydney doang, coy. Kita mah enggak. Iya. Di Sydney doang tuh.
Tapi di sini banyak juga Muslim kok. Orang Lebanon juga banyak di Sydney. Iya, Lebanon banyak. Lebanon, Turki, udah banyak pendatang sih di sini mah. Jadi kalau diskriminasi sih enggak, kalau kata gue mah. Mereka lebih kayak nggak peduli aja gitu, selagi kita nggak ngeganggu mah mereka biasa aja. Kalau di Jordan masih agak kehitung. Di Jordan mungkin diskriminasinya karena Asia sih, bukan karena agama dong. Iya, lebih ke situnya. Yang dimaksud itu Rasialisme. Kalau Nanda sendiri pernah, maksudnya kayak apalagi kalau di sini mau sipit mau enggak, mau dia orang sebelah Malay, itu pasti dibilang Cina. Dan Cina itu di sini lebih didiskriminasi gitu. Jadi misalnya kalau Nanda sendiri pengalaman pernah naik bis gitu dari Amman ke Irbit, yang harusnya coaster. Harusnya itu bayar perkiraan 1,5 GD. Itu tiba-tiba dia bilang 2 GD. Terus pas ditanya kenapa 2 GD gitu kan. Mukanya 1,5 gitu kan. Oh enggak, sekarang udah 2 GD kalau ke Irbit gitu kan. Dan itu satu coaster pada bilang kayak gitu ke kita, ke Nanda sama teman Nanda gitu. Kamu itu kan Cina, kamu itu 2 GD bukan 1,5 gitu kan. Sampai kita mau bilang kita Indo juga nggak bakal percaya gitu. Terus jadi kalau misalnya kita di jalan pun ada aja sebenarnya yang iseng-iseng gitu. Mau kita diem atau enggak tetap diisengin gitu. Cuma beberapa aja sih gitu. Keusilan orang Arab aja sebenarnya. Yang penting jangan diladenin aja gitu. Dan berikutnya dari Ishah Watul. Kalian tuh pengen balik gak sih ke Indonesia? Pengen, cuman mau gimana? Penerbangan tuh ditutup sampai bulan depan. Itu nggak ada penerbangan ke luar negeri. Iya. Sama, kalau Lebanon itu udah sebulan bandara tutup, lockdown total. Jadi diperpanjang sampai 20 sekian April. Oh iya. Tapi mahasiswa Malaysia yang di sini tuh malah ini loh dipulangin gitu. Karena dia perwakilan resmi dari negara, Ndri. Lobby-lobby, tipis-tipis. Kalau di sini Singapura yang dipulangin. Oh gitu. Kenapa sih Indonesia nggak bisa melakukan itu? Bisa, cuma pelan-pelan aja kali. Karena Pak D. Jokowi tahu mahasiswa Indonesia tuh legowo. Walaupun dipulangin gitu loh. Nih, ada lagi nih pertanyaan dari Rameira. Cara menghemat uang plus cara dapetin uang apalagi di negara orang. Cara hemat uang harus tahu harus tahu prioritas yang harus dikeluarin. Kalau misalnya kalau gue sebagai mahasiswa kan ya makan kan ngeluarin duit makan. Terus nanti yang wajib kitab modul itu kan mesti dibeli. Kalau untuk bukannya sholat yang wajib ya? Oke. Iya, betul. Kalau untuk foya-foyanya kan ya nggak apa-apa, cuma disisain juga berapa persen dari pemasukan gitu. Artinya kalau kita jauh dari dapur orang tua itu otomatis akan berhemat sendiri kok, bakal mikir. Dari awal juga ada persenan-persenan masing-masing, misalkan 30% buat saving, 70% untuk kehidupan. Dan itu kayaknya udah lahiriah deh kalau kita jauh dari ortu. Itu udah secara lahiriah itu muncul. Misalnya kita butuh untuk hidup di luar itu 5 juta. Minta ke orang tuanya 8 juta. Kan ke saving 3 juta tuh. Pantesan adik Anda Zul Azmi ngomel-ngomel ke Anda ya. Tidak gitu dong. Saya kan tidak dapat duit dari rumah. Kalau gue di sini makan Indomie bukan karena nggak ada duit ya, tapi karena pengen aja. Gitu. Anjir. Anjir sekali. Coba kita tanya sama yang berkeluarga, Jaro. Untuk menghemat uang. Kalau di sini biasanya orang-orang kalau belanja bawa kertas. Jadi kan di sini kalau belanja setiap 2 minggu sekali tuh. Jadi keperluan apa yang habis di kulkas, mereka biasanya catat di kertas gitu. Sudut pandang emak-emak beda sekali ya sama kita. Iya, bener. Apa yang terus kalau belanja baju atau apa juga bukan dijatah sih, maksudnya ada minggunya buat beli baju gitu. Jadi nggak setiap
misalnya iseng nih ke mall, mau buat makan doang, untuk nggak jelalatan mata gitu. Jadwal beli baju tuh bulan apa, hari apa. Tradisi aturan keuangan antara kalian berdua itu gimana sih? Kan kalau di Indo ya, kan si istri yang ngatur dua-duanya secara tradisi dan budaya kita. Tapi nggak tahu kalau di gabung Turki Indo itu jadi gimana secara keuangan? Aku nggak tahu ya kalau misalnya orang Australia sendiri itu gimana. Cuma kalau aku kan suami kan Turki. Jadi dulu sebelum di Australia aku juga tinggal di Turki. Ada yang lucu juga, aku baru tahu juga gitu. Jadi kalau di Turki itu mereka belanja itu cuma weekend doang. Ya nggak sih, Indri? Iya. Jadi kalau weekend itu mereka bawa anak, bawa belanja. Iya, kadang suami yang belanja. Jadi istrinya nggak diizinin. Bukan nggak diizinin sih. Apa sih? Bukan nggak diizinin sih. Cuma nggak tahu kenapa mereka lebih banyak suami yang belanja gitu. Daripada itu budaya dari zaman gitu. Utsmani tahu? Iya ya. Nggak tahu. Itu budaya Islam. Mereka gitu tuh. Iya, di Saudi yang belanja bapak-bapak. Kalau ke pasar ya, tapi kalau ke mall ibu-ibu. Emang ibu-ibu ini ke mall aja maunya. Tapi ke mall juga kita pasti biasanya nyatet juga loh, maksudnya bener kata Jara. Apa yang diperlukan itu dicatat biar biar yang nggak penting tuh nggak dibeli gitu. Yang nggak penting nggak usah dibeli gitu. Ya, asalkan ada uzurnya aja. Nih. Kalian kalau di luar nih, lagi keadaan di luar, kangen makanan Indonesia nggak? Oh, kangen banget. 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 Gue udah tahu sih. Walaupun Malaysia ya. Tapi tetap aja rasanya beda banget. Beda. Rempah-rempahnya beda pasti. Kalau masih bisa masak sendiri. Kalau aku gitu. Masak nggak order, udah begitu aja. Kalau aku kan suka rendang ya, aku suka rendang. Jadi kalau aku kangen rendang, aku beli Indomie rasa rendang. Saya suka. Mantap, Alif. Waduh. Mantap ya. Iya, jadi kalau gua kangen makan pempek, gua masak coto Makassar gitu biasanya. Nggak nyambung. Dina, terima kasih. Satu sesi lagi, ini nggak boleh ada yang searching. Hah? Nah. Dina, lu yang bener aja, Dina. Lu nggak usah bercanda. Enggak, ini mah soalnya soal si Dina ini, gue mau tahu. Lu kata latihan Olimpiade. SD, kelas SD, Burem banget, gak kebaca. Gue kalah aja lah udah. Din, lu sehat, Din? Simakui aja ada pilihan gandanya loh. Soalnya kalian cari himpunan B. Gue bego matematika, gue kalah aja. Udah lu. Saya paket C, saya SMA-nya paket C. Burem di gue Dina, gak kebaca. Burem banget, burem. Tuh dikit-dikit burem. Burem banget, tambah burem. Ya udah tulis burem. Nanda niat tuh, bawa pulpen. Dek, lu yang bener aja lu, Nanda. Itu beneran lu, Dek. Itu soalnya mah soal ini loh. Dari dosen yang paling Bukan, PR ya? Iya. Kerjain ya? Yang pinter ketahuan banget. Ini mah. Ya Allah, gampang banget ini jawabannya. Kalau nggak tahu mah keterlaluan sini. Nggak jawab sama yang tahu. Enggak lah, yang nggak tahu dulu lah. Yang nggak tahu tuh mau dijawab. Din. Nanda lu niat banget, Dek. Apaan ya? Salah. Gue kasih soal yang sejenis. Sudah keluar gue. Jangan live dulu, gue udah bangun pagi nih. Lah gue jam 8 sejarah, bangun jam 8. Udah mau maghrib ya? Baru setengah 11. Oh, di lu ya, Jar? Nih, Yang mana? 9A. 4, 6, 8, 10. Ih, pintar. Menteri apa yang rame, wah dan meriah? Jawab. Anies Baswedan. Sorry. Menteri yang rame dan meriah adalah Tito Karnaval. Wah. Aktor yang garing dan enak adalah Tara Basreng. Bodo amat. Oke. Kita tutup dengan doa. Ada yang ketawa, San. Itu ada yang mau pamit tuh katanya. Mau pamit beneran?
Gak ada lucu. Beneran nih gue pamit. Oh, Oke. Zahra. Makasih. selalu Jar. Sehat selalu, good luck. Sehat-sehat, Ade Bushra. Jadi anak yang berbakti pada. Salam untuk Putra. Ya. Kami cinta Bushra. Oh, Jordan mau ini juga San. Dari tadi ketawa dong dia. Iya, Jordan mau Wah, iya. Makan. Lele, sampai bisa terbang. Sebentar. Gue sedang nyari jawaban yang lebih lucu daripada jawaban lu. Tuh, kera, tuh. Gua dapat nih. apa? Leleyangan. Layangan. Oh, bukan ya? Tahu Tapi gua. lebih lucu kan? Lele yang bisa terbang ada leye di pesawat. Wah. Iya, Dek. Waduh. Bukan. Apa tuh? Lele lawar. Waduh. Ya Allah. Dek, gue minta ampun sama lu dah, Dek. Udah, Dek. Batman dong. Ya udah ya, guys, semuanya terima kasih banyak atas waktunya. Good luck, and then balik Indonesia bawa misi yang baik. Kasih. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan. Yo, makasih. Oke, sukses terus. Thank you. Dan Thank you. ngeditnya yang bener, Din. Iya. Assalamualaikum.